Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita menyambung kajian kita untuk mengenal beberapa kosakata dalam Al-Quranul Karim. Dan sekarang kita masih berada dalam mengenal kosakata yang ada dalam surah Al-Fatihah, serta mengenal sekilas tentang penafsirannya. Mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu yang dengannya kita beramal, agar kita benar-benar dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menambah wawasan kita tentang bahasa Arab, bahasa Al-Quranul Karim. Kita berharap, memohon kepada Allah berikan pemahaman kepada kita saat kita membaca kitab sucinya Al-Quranul Karim. Hari ini kita akan mengenal kosakata yang terdapat pada ayat 2 dan 3 dari surah Al-Fatihah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu yang artinya pujian, secara harfiah bermakna pujian. Di sini kita lihat diawali dengan huruf alif dan lam. Dalam bahasa Arab, alif dan lam ini fungsinya adalah litta'rif, untuk mengenalkan, menentukan, membatasi, sama atau dapat kita asosiasikan ke dalam bahasa Inggris yang dikenal dengan definite article, yaitu kata the. Jadi alif dan lam asosiasikan dengan the atau the dalam bahasa Inggris, yang berfungsi untuk membatasi atau menunjukkan, mengenal terhadap sebuah kata yang dalam hal ini adalah isim atau kata benda, sehingga dikenal atau diketahui apa yang dimaksud dari kata tersebut. Kemudian alif dan lam ini dalam bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab, di antara fungsinya adalah istighraq, itu menunjukkan sesuatu yang meliputi segalanya, menenggelamkan. Nah, karena itu pujian yang dimaksud di sini segala puji-pujian dan seluruh yang meliputi pujian-pujian yang tak terbatas. Lillah, bagi Allah, untuk Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengertian lam ini juga di sini ada dua, lam lil milik, yang menunjukkan bahwa seluruh pujian-pujian yang tak terbatas tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mengandung pengertian bahwa seluruh pujian-pujian yang tak terbatas itu hanyalah bagi atau untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rabb, Rabbun, dari kata Rabbun. Di sini berbaris ke bawah, Rabbi, karena mengikuti baris sebelumnya. Maknanya secara harfiah Tuhan, dari kata Rabbah, yang mengandung pengertian mengatur, menata, mengayomi, dan mendidik. Karena itu kata Rabbun adalah Tuhan yang mengatur, menata, mengayomi, dan mendidik. Al-alamina, alam semesta. Dalam penafsiran atau ta'rif kata alam secara umum, ulama telah menjelaskan maknanya adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, yaitu seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah alam semesta, al-alamin, atau secara umum kita kenal dengan istilah alam. Kemudian pada ayat ketiga kata Ar-Rahman, seperti kita bahas pada bacaan tentang Bismillahirrahmanirrahim pada kajian terdahulu, secara harfiah maknanya adalah maha pengasih, dari akar kata rahimah. Bentuk superlatifnya adalah Rahman, yang teramat, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang, juga dari kata rahimah, namun dari
rima atau wazan yang dalam istilah bahasa Arab al-fa'il, menunjukkan mubalaghah, bersangatan, tanpa batas. Itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Baik, kita akan mengenal penafsiran atau sekilas penafsiran tentang dua ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita telah membahas beberapa penafsiran tentang basmalah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memulai firman-Nya dengan menyebut basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dalam istilah bahasa Arab ada yang disebut dengan nahad, yaitu penyingkatan yang dengannya kita dapat mengenal apa yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan basmalah. La haula wa la quwata illa billahil azim disingkat dengan hauqalah. La ilaha illallah disingkat dengan hailalah atau tahlil. Kemudian lagi seperti kata hamdalah adalah singkatan untuk alhamdulillahi rabbil alamin. Ini istilah nahwunya nahad. Ya, Allah telah memulai dengan basmalah, mengajarkan kepada hambanya agar memulai segala sesuatu perbuatan yang baik itu dengan menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa setiap kita memulai pekerjaan yang baik hendaklah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebab jika tidak maka terputuslah keberkahan apa yang kita kerjakan itu tersebut. Alhamdulillah. Kita mengharap Allah menerima seluruh amal baik dan perbuatan baik kita dengan ridha-Nya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada penafsiran ayat tentang alhamdulillahirabbil alamin ini, Allah mengajarkan kepada hambanya agar senantiasa memuji Allah. Alhamdu artinya pujian, karena kebaikan yang diberikan oleh yang pantas dipuji, layak dipuji, dan wajib dipuji, yaitu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas sifat keutamaan yang dimilikinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang pantas memiliki seluruh sifat-sifat kepujian tersebut. Karenanya pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipuji. Semua nikmat yang diberikan Allah untuk alam ini adalah semata-mata darinya. Dialah sumber segala nikmat. Allah lah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Karena itu hanya Allah yang berhak dipuji. Ini yang dikenal dengan istilah tauhid, dengan puji qadim bagi qadim, yaitu Allah lah yang memang pantas dan berhak dipuji, dan hanya Dia yang mengetahui pujian untuk zatnya atau dirinya. Dan puji hadis bagi qadim, dan seluruh makhluk wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam agama Islam, ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan pujian untuk Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Semata kata Rabb yang artinya pemilik, pengelola, pemelihara, penata, pendidik, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan malaikat, bahkan jin, dan seluruh apa yang ada dari alam semesta ini, itu adalah al-alamin. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mufassir yang mengkhususkan alamin pada ayat ini kepada makhluk Allah yang berakal saja, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Tetapi ini mempersempit arti kata yang sebenarnya yang teramat luas. Dengan demikian, yang dimaksudkan adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pendidik seluruh alam. Tidak ada sesuatu pun yang lepas daripada didikan Allah. Tuhan yang mendidik makhluknya, mengatur makhluknya, menata makhluknya. Dan sebagai pendidik, Allah menumbuhkan, menjaga, memberi daya dan tenaga, haul wal quwwah, dan senjata kepada makhluk yang diciptakannya.
guna kesempurnaan hidup dan keperluan hidup bagi setiap makhluk yang diciptakannya. Siapa yang memperhatikan perjalanan bintang-bintang, menyelidiki tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan perkembangan manusia semenjak dari janinnya, kanak-kanak, remaja hingga dewasa, lalu menjadi manusia yang sempurna, maka sadarlah dia, tahulah dia bahwa tidak ada satupun dari makhluk Allah yang terlepas dari penjagaan, pemeliharaan, asuhan, tataan, inayah dan didikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan yang kita sampaikan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.